Halo teman-teman, malam ini aku mau cerita soal sebuah warung kopi di lereng gunung, tepatnya di jalur pendakian di Jawa Timur. Nama tempatnya gak akan aku sebut secara langsung ya, karena ya selain menjaga, aku juga gak mau ada yang nekat nyari-nyari lokasi ini. Katanya sih, warung ini udah ada sejak lama, bahkan sebelum jalur pendakian itu resmi dibuka buat umum, sebelum pos jaga pertama dibangun, dan sebelum ada jalan tanah yang sekarang udah dilewati motor-motor ojek gunung. Warungnya itu kecil banget, bener-bener sederhana. Dinding dari kayu tua yang udah kusam, atapnya sengkaratan yang bunyinya bisa bikin jantung copot kalau hujan turun tengah malam. Lantainya cuma tanah padat yang kayaknya sering disapu, tapi tetap ada bekas-bekas kaki kering yang gak pernah hilang. Di depan warung ada dua bangku panjang dari bambu, satu di kiri dan satu di kanan, kayak tempat nunggu. Tapi yang anehnya, meskipun kelihatan tua dan udah reyot, warung ini selalu bersih. Gak pernah kotor, gak ada debu, gak ada daun kering numpuk, bahkan gak ada sarang laba-laba di langit-langitnya. Padahal, letaknya itu jauh dari pemukiman warga, dan gak ada yang ngaku merawat warung itu. Tapi yang bikin aku paling gak habis pikir adalah, warung ini gak pernah tutup. Siang buka, malam buka. Bahkan subuh-subuh pun, kalau kamu lewat, kamu bakal lihat lampu kecil dari pelita gantung di pojok warung itu tetap nyala. Dan yang bikin lebih menyeramkan lagi, kadang warung itu juga berasap, kayak ada yang lagi masak air. Tapi kamu gak akan pernah lihat siapa yang di dalam. Gak ada suara orang, gak ada langkah kaki, gak ada salam sapa, cuma warungnya aja yang hidup sendiri. Kebanyakan pendaki yang lewat emang gak terlalu peduli. Mereka pikir itu cuma warung kecil yang dijaga warga lokal. Jadi mereka mampir aja, ngopi, beli gorengan, atau sekadar istirahat sebentar. Tapi, kalau kamu tanya warga asli sekitar gunung, mereka bakal kasih satu nasihat yang gak boleh kamu anggap remeh. Jangan pernah mampir ke warung itu setelah jam 11 malam. Bukan karena takut kamu diganggu hewan buas, atau warungnya tutup, tapi karena yang jaga di jam-jam itu bukan manusia. Kata orang-orang tua di kampung bawah, warung itu dulunya memang tempat persinggahan para penambang liar. Zaman dulu sebelum jalur itu resmi dibuka, banyak penambang yang nekat naik ke lereng atas buat cari logam langka. Mereka butuh tempat istirahat, dan kabarnya ada satu ibu-ibu yang tinggal di situ, sendirian, dan buka warung. Awalnya semua biasa aja. Si ibu dikenal baik, ramah, dan jarang banyak tanya. Tapi suatu malam, ada kejadian aneh. Salah satu penambang yang turun dari atas ngaku ngelihat ibu itu ngelayanin seseorang. Tapi tubuh orang itu transparan, kayak kabut. Matanya kosong, dan dia duduk diam sambil menggenggam cangkir teh. Waktu ditanya siapa tamunya, ibu warung itu cuma senyum dan bilang dia langganan lama. Besoknya, si ibu itu hilang. Warungnya kosong. Gak ada tanda kehidupan. Warga nyangka dia pindah, atau mungkin sakit. Tapi anehnya, 2 minggu kemudian, ada pendaki yang ngaku sempat beli kopi di warung itu. Padahal menurut warga, warung itu udah ditinggalin. Dan dari situlah desas-desus soal penunggu warung kopi mulai menyebar. Ada satu cerita dari seorang porter gunung yang sempat aku wawancarai. Dia nggak mau disebut namanya, tapi suaranya jelas gemetar waktu cerita ulang pengalamannya. Malam itu dia turun dari pos 2, nganter logistik buat tim SAR. Udah lewat tengah malam, dia capek banget, dan pas lewat warung itu, dia lihat lampunya nyala. Ada aroma kopi dari dalam. Karena nggak kuat nahan kantuk, dia duduk sebentar, berharap bisa beli kopi. Tapi pas dia duduk, gak lama, ada suara sendok ngetok gelas dari dalam warung. Kayak ada yang nyiapin minuman. Gak ada orang keluar. Tapi tiba-tiba, 2 cangkir kopi disajiin di atas meja. Pelan, sendiri. Dia kaget, jelas. Tapi lebih kaget lagi pas dia sadar, di bangku seberangnya, ada bekas duduk. Kayak ada orang yang duduk bareng dia. Tapi bangkunya kosong, gak ada siapa-siapa. Dia ngelihat sekitar, berharap itu cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi enggak, gelas kopinya beruap, panas, baru diseduh, dan bau melatinya aneh banget. Wangi, tapi bikin kepala berat. Waktu dia berdiri buat ngelihat ke dalam warung,
Gak ada siapa-siapa, cuma ceret air yang masih mendidih. Gak ada suara, gak ada bayangan. Tapi, pas dia melangkah mundur, kursi bambu di depannya bergerak sendiri. Geser pelan, lalu diam. Dan saat itulah dia dengar bisikan kecil dari dalam warung. "Kopi manis ya, kayak dulu." Setelah itu dia kabur. Gak peduli lagi sama tas yang dia bawa. Pokoknya dia lari turun gunung sampai napasnya sesak. Dan katanya dia gak berani naik jalur itu lagi sampai sekarang. Bahkan waktu ditawarin kerja jadi porter buat pendakian besar, dia nolak. Katanya wajah yang dia lihat malam itu, atau lebih tepatnya bayangan samar di balik jendela warung, gak akan pernah bisa dia lupain. Sejak itu, makin banyak cerita serupa. Pendaki yang ngaku dikasih teh tanpa tahu siapa yang nyajiin. Ada juga yang katanya ngelihat sosok perempuan tua duduk sambil ngelamun di pojokan warung, lalu menghilang saat didekati. Bahkan ada yang lebih ekstrem, seorang pendaki hilang selama 2 hari. Dan pas ketemu, dia bilang dia nginep di warung kopi, ngobrol sama ibu tua yang baik banget. Tapi waktu dicek ke lokasi, nggak ada warung, cuma tanah kosong dan bekas pondasi kayu lapuk yang udah ditinggalin bertahun-tahun. Entah warung itu nyata atau ilusi, tapi satu hal yang pasti, tempat itu nggak pernah benar-benar kosong. Ada sesuatu yang masih menjaga, entah karena kebiasaan lamanya, atau karena dia belum selesai melayani pelanggan terakhirnya. Dan sampai sekarang, kalau kamu lewat jalur itu malam-malam, dan kamu lihat lampu kecil menyala di balik pohon-pohon pinus, jangan dekati, jangan berhenti. Karena yang menyambut kamu nanti, bisa aja bukan manusia yang haus kopi, tapi arwah yang belum selesai menunggu.